Selamat Hari ASI untuk seluruh ibu se-Indonesia. Temanya apaan nih, Bang? Dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat dengan slogan menyusui ibu terlindungi, anak kuat, bumi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaku banget lu kayak MC baru. Biasa, gue kan biasanya MC di kondangan jadi begini nih. Oke, hari ini kita akan mau ngobrol apa nih? Tapi sebelumnya kita harus perkenalan terlebih dahulu nih. Iya bang, kenalan bang. Lu kan baru datang hari ini. Aduh. Tar dulu, acaranya dulu lu sebutin ini acara apaan. Oke, bareng lagi kita Pokemon Podcast Kepo mengenai obrolan nutrisionis. Ini kayak mau tanding kayak ada ceritanya dah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Akhirnya datang juga nih. Sorry maklum, Talent jobdesk kita tuh nih banyak. mahal Jobdesk sekali banyak yang ini. sekarang jobdesk banyak. Oh ya, perkenalkan nama saya. Kok saya sih? Aduh. Ini nggak bukan tahu acara banget. resmi, bukan Iya, acara bener, Pak Lurah. sorry. Nama gue gitu Iya. loh. Biasanya emang gue di depan ngomong tuh ada Pak Lurah, ada Bu Camat, kemudian Ibu Kader, RT RW, lintas sektor semua. Makanya kalau lagi briefing lu dateng. Nah ini kan gue ngobrol sama teman-teman Madesu nih kayak nih. Masa depan suram kayak nih. Kenalan dulu. Aduh. Oke, Jarwo is here. Woi, Bapak Jaro yang kemarin saya sebutin baru hadir hari ini. Yap. Aduh, kayaknya nyari Jarwo susah banget lu. Ngapain aja sih, Bang? Kok gue dicariin sih? Jangan dicariin. Kalau gue dicariin tuh makin susah. Jadi harus dimimpiin harusnya nih. Kalau lu mimpiin mimpi buruk gua. Kalau mimpi yang lain beda. Lu bakal dapat keuntungan kalau mimpiin gue yang pasti. Kalau yang kemarin tuh dimimpiin indah. Kalau lu mah nggak indah-indah. Bang, tumben nih kita lagi kayaknya ada yang spesial nih. Kita mau ngapain sih? Apa hari ini? tuh? Dalam rangka Pekan ASI sedunia, kita akan membahas tentang peran serta ayah atau bapak, bukan ibu ya, apalagi bukan tempat produksi ASINya nih. Oke, lu jangan ngeres lu jangan ngeres. Nih gua ngerti ya, gua ngerti hari ini kita ngebahas apa, cuman yang pasti otak lu kotor Dari awal nih podcast otak lu Enggak, kotor iya. Asli kotor otak lu. Bukan kotor, karena gua tahu kayak Ari Kumel nih, otak kanannya perempuan, otak kiri juga perempuan. Jadi sepasang kiri kanan perempuan semua dong nih ya. Kalau masukin mata pelajaran nggak bisa, udah mentok, udah full gitu. Oke, berhubung PI ini masih bujangan ya, Pak? Oh, Pajangan katanya. yang lagi Iya. mencari dambaan hati katanya nih. Jadi nanti lu harus udah tahu nih peran ayah sebagai mendukung untuk ASI eksklusif. Oke, kita mulai. Oke bang, ayo. Tapi sebelumnya nih harus Pantengin di Pokemon Channel, bro. aduh. Oke, kayaknya udah openingnya lama banget nih, hampir 5 menit. Nah, kan kira-kira nih di tahun 2020 bulan Agustus kan ada salah satu hari kesehatan dunia, yaitu Hari Pekan ASI Sedunia. Nah, kebetulan nih ada bapak-bapak hot daddy, ada anak 2, ada yang anak 1. Kira-kira nih, Pak, kalau gua mau nanya nih, karena kan gue calon ayah ya, walaupun ibunya belum ada. Masa ibunya nyicil anak udah ada duluan? Mobil aja di DP, bro. Astagfirullah. Bisa. Oke, kira-kira Banyak, nih, banyak. menurut Hot Daddy, peran ayah itu seberapa penting sih untuk kesuksesan ASI eksklusif? Dari Bang Gondo nih, Bang. Ya, kebetulan di rumah anak baru 1 ya. insya Istri Allah. berapa? Istri masih 1 tetap. Niat nambah berarti. Nambah anak ya. Kalau istri mungkin teman saya yang 2 udah lirik-lirik aja nih. Ya, oke. Jadi kalau menurut gue pribadi peranan ayah itu sangat baik ya. Sangat baik dan sangat penting apalagi di rumah tangga karena biasanya ring satunya ibu ataupun istri itu yang curhatnya itu ke suami. Nah, terus juga suami itu ataupun ayah yang biasanya dia memenuhi kebutuhan si ibu. Misalnya nih, tiba-tiba asinya mampet nih. Requestnya cuma 1. Apaan tuh? Transferan udah masuk nih mah. Kalau transferannya masuk langsung rembes ya? Langsung rembes tuh langsung semuanya. Oke, yang penting transferan berarti ya, Bang. Oke, nih lanjut Hot Daddy yang anak 2. Iya, Bang Ari. Kira-kira apa sih, Bang, ASI eksklusif itu, Bang, kalau menurut lu, Bang? Thanks, Bay. Pertanyaannya, jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI aja selama 6 bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. Setelah 6 bulan, pemberian ASI dengan makanan pendamping ASI, lalu ASI dilanjutkan sampai dengan 2 tahun atau lebih, Pei. Nah, ini juga, Pei. Peran ayah itu penting, Pei, untuk mengurangi kadar stres seorang
ibu. Dengan apa? Transferan lagi? Itu gondo. Nah, yang lain dong, masa transferan doang? Bahagia itu tak selamanya dengan transferan, bro. Sebentar, lu udah 4 kali podcast kemarin gitu mulu, Pe. Lu kenapa sih? Parah ya? Jadi begitu ya? Mau Jadi, nikah. jadi kayak gitu ya, peran ayah itu penting banget, Pe. Karena kan untuk mengurangi tingkat stres. Kalau ayahnya itu siaga, ayahnya itu penuh kasih sayang, akhirnya tuh bakal rembes yang tadi lu bilang. Kan kayaknya dari tadi ngomongin kalau ibunya bahagia itu ASINya akan keluar. Emang kalau dengan ibu bahagia, apa yang mempengaruhi ibu bahagia sehingga ASI itu bisa keluar sih? Lu mah pertanyaan susah, Pe, ke gua. Jadi gua gak bisa jawab. Gondo enak banget. Peran kumel apaan? ASI eksklusif. Gua tadinya ini hormon masalahnya ini. Nah, emang iya. teman-teman tuh kayak nggak cocok jadi narasumber di sini kayaknya. Jadi gini bro, maksudnya soalnya mengarah tuh Gondo asal bininya dikasih transferan, ASINya lancar. Kalau Bang Ari asal bininya bahagia, ASINya lancar. Nah kan pasti ada sesuatunya tuh biar ASINya lancar. Itu apa yang mempengaruhi, bro? Nah, iya, banyak yang mempengaruhi. Salah satunya tingkat stres. Kemudian gizi seimbang harus juga dimakan. Artinya, ibu menyusui dan ibu hamil itu sangat beda untuk tingkat kalorinya, kebutuhannya. Ibu menyusui itu lebih gagas makannya, lebih banyak, lebih lapar, lebih aus. Jadi, kita harus juga mencukupi asupan gizinya. Beli makanan yang enak-enak, Mal. Betul. Makanya transferin biar bisa makan go dikit. apply. Ya, makanlah steak, kemudian ada sushi teh gitu loh, makan. Lu mau apa tadi? Steak kayu. Steak golok apa steak drum? Steak apaan nih? Iya, maklum lah, kalau mulut gua kan cadel nggak bisa ngomong tik ya. Ya, jadi emang banyak mempengaruhi, salah satunya tadi asupan gizi. Kemudian tingkat stres juga mempengaruhi karena hormon oksitosin dan lainnya juga dapat menurun. Jadi kita mau nggak mau tim bapak ini membantu pekerjaan rumah tangga ibu. Mungkin salah satunya mencuci pakaian, setrika, seperti itu. Kemudian kalau malam nih, ibu menyusui itu apa ya? Begadang pastinya. Nah mau kita harus begadang. Lu jangan tidur, Mal. Apalagi Gondo, masak air. Biar matang. Ya. BTW lu masih inian ya? Masih sendiri ya? Bukan sekarang ada inian. Siapa? Tenaga yang lain gitu yang cuci segala macam teteh gitu loh. Ya, beda gitu loh. Beda. Jadi emang lebih tentram, lebih enak tuh sama suaminya tersendiri untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga salah satunya. Karena ya tadi saya bilang kalau stres bundanya bakalan ASINya kan produksinya menurun, seperti itu sih. Betul. Jadi memang ya itu selain dari stres juga faktor dukungan keluarga itu sangat penting pada saat ibu menyusui. Kan kalau dari tahapan-tahapan ASI kan nggak mungkin anak cerot langsung eksklusif ya bang. Kira-kira nih salah satu kuncinya apa sih sebelum bini lu pada lahir nih? Kan lu bikin 9 bulan. Jangan ceritain, Pe. Ya, abis lu bikin 9 bulan kan brojol tuh. Nah itu kan biar eksklusif tuh langkah-langkahnya kayak gimana nih? Mau sharing dong gua biar kalau punya bini, punya anak itu bisa gue terapin di keluarga kecil gue. Iya, keluarga kecil, keluarga cemara kali. Kita kan beda, keluarga cendana. Oke, biasanya sebelum melahirkan pasti IMD, inisiasi menyusui dini salah satunya kan. Kemudian bayinya biasa ditaruh di atas dadanya. Kemudian mencari apa tuh, Dok? Puting. Iya, elah kalau puting dah. Putingnya gak dikecilin. Buat apaan ya? Kalau puting itu ya artinya kan dia akan menyusui, kemudian akan menurunkan tingkat stres ibunya juga, kemudian meningkatkan bonding salah satunya, dan itu juga mempercepat proses penurunan produksi ASI salah satunya seperti itu. Gue mau nambahin nih. Jadi selain pada saat nanti menyusui sama IMD, menurut gue yang penting itu juga pada saat menyusui dan sebelum si calon ibu ini menikah. Pasti nanti kan diperiksa dulu nih kadar kandungan gizinya nih ataupun status gizi atau IMT-nya apakah nanti dia bagus ataupun layak untuk misalnya bersiap untuk mempunyai momongan. Nah, terus kalau nggak layak nggak boleh kawin gitu bang, gimana nih? Kawin boleh bang, tidak ada hak ataupun tidak ada yang melarang untuk menikah. Cuman kan semuanya harus dipersiapkan. Jadi pada saat di usia remajanya seperti apa, minum TTD apa enggak, terus pada saat hamil konsumsi makanan gizi seimbangnya seperti apa, itu perlu diperhatikan sekali. Oh terus Pei, gue mau nambahin juga nih Pei, biasanya itu beredar di masyarakat
kita itu kan hidup itu berdampingan dengan mitos dan legend. Iya, Oh, benar. Yoi kan ya, mitos dan legend. Misalkan begini, ada orang tuanya yang anaknya lagi hamil, terus nanti dia lahiran, nanti air tetenya itu ASI bro, ASI jangan ya, sorry. RTT, Oh, iya. ASI. Kan di kampung begitu bro. Iya. Itu Ini kan nanti kita di kota, kita Oh. lewat YouTube bukan lewat toa. itu nanti air asinya yang pertama kali keluar jangan diminumin ya, itu susu basi tuh, seperti itu. Nah Yang itu katanya itu yang bahaya kuning tuh. kotor tuh Nah ya. itu kuning kotor itu. Nah, kira-kira kalau gue pernah dengar nih, ASI itu ada 3 fase bang. Nah, gue sekarang mau nanya nih bang, perbedaan antara ASI colostrum, kemudian sama ASI pro milk sama high milk, atau kalau orang-orang sih biasanya bilang ASI awal atau ASI akhir. Kalau sekarang lagi ngetren ASI encer sama ASI kental. Nah, itu bedanya apa tuh bang? Kalau yang pertama tuh ada kolostrum. Nah, kolostrum itu yang kalau kata orang sih susu basi ya. Nah, itu bagus tuh biasanya kalau memang langsung diberikan kepada si anak yang baru lahir. Nah, bisa membuat saluran pencernaannya tuh istilahnya kalau ada yang kotoran dalam perutnya tuh bisa keluar, dan itu juga bisa menambah imunitas ataupun antibodi buat si bayi biar lebih strong lagi. Strong. Kolostrum udah dijelasin tuh sama si Bang Gondo kalau itu sebenarnya bukan ASI basi, tapi itu ASI bagus karena pada kolostrum tersebut mengandung kaya akan kadar protein, lemak, vitamin, mineral, antioksidan, dan imunoglobulin yang berfungsi untuk meningkatkan antibodi pada bayi. Nah, kalau ASI awal sama ASI akhir bang, kadang-kadang nih apa bedanya? Ya, ASI awal bisa kita lihat aja. ASI awal itu biasanya bening ya. Ya, isinya ya ada vitamin dan mineral. Kemudian ASI akhir itu biasanya lebih kental dan itu berisi protein dan lemak. Nah, diusahakan ketika menyusui itu diharuskan sampai habis, sampai merasa bundanya payudaranya kosong, anaknya melepas sendiri. Seperti itu. Jadi biar dapat protein dan lemak. Jangan dipindahkan ke yang kanan dulu, ke kiri dulu. Sampai habis, sampai merasa payudaranya kosong, baru bisa dipindahkan. Kemudian anaknya ditinggikan. Kemudian kita pupuk pundaknya 20 menit sampai 30 menit. Apa tuh? Sendawa. Iya kan? Apaan sih? Enak banget backsound. Nah, tandanya anak itu kenyang. Jadi biasakan ibu untuk ibunya itu biasakan untuk tetap, maksudnya ketika menyusui itu sendawakan anaknya biar kenyang. Biar nggak ini bang ya, biar nggak ada aliran udara nyangkut di gigi gue ya. Aku udah gigi baru. Sombong amat gigi aja dipagerin. BTW ini podcast yang hari ini gokil ya. Gue pernah Nah. diceramahin sama Danar loh. Asli gue. Nah, kan tadi kayaknya lebih ke IMD, kemudian ASI awal, ASI akhir. Nah, kira-kira kalau untuk tempat bersalin, penting nggak sih bang milih, karena khawatirnya kan ada yang dari awal udah dikasih sufor, jadi anaknya nggak berhasil ASI eksklusif. Nah, untuk tips-tips memilih tempat bersalin yang pro ASI itu gimana sih? Iya, dari pengalaman gue nih ya. Jadi kalau dari pengalaman gue itu kemarin, biasanya sih istri yang mungkin lebih aware terhadap proses persalinan dan ASI eksklusif tuh perlu juga ditanyain. Jadi misalnya, mah nanti mau lahiran di mana ataupun itu gimana? Soalnya nanti bakalan bisa menentukan setelah ini bagus nggak dalam penanganan atau pemberian ASI-nya. Ya, si ibu juga boleh tuh ngecek ke rumah sakitnya ataupun ke bidannya ataupun ke dokternya pun juga bisa. Bu, nanti pro ASI sekali atau tidak, atau gimana? Kita juga bisa milih karena hak kita juga untuk bisa mendapatkan ASI secara eksklusif. Berarti salah satu tahap awal selain mencari istri ya, bukan istri orang. Nah, itu mencari tempat persalinan yang pro ASI. Karena kan kalau kita udah ngomongin IMD, kolostrum, ASI awal, ASI akhir, tapi kalau lahir jepret, habis itu langsung dicekokin susu formula kan sama aja ya. Selain itu bang, selain tadi IMD, kemudian mencari vaskes, kemudian apa sih yang menjadi kunci sukses keberhasilan ASI? Ya, kunci sukses sih bersama sebenarnya. Jangan, jadi bukan ibu Sama aja. siapa? Bersama-sama, artinya kan butuh dukungan. Emang lu mau nyari gitu yang loh. baru kok? Ya kan bersama suami dan istri yang pasti suami dan istri harus mendukung. Kemudian ketika tadi saya bilang istri kalau lagi capek kita pijetin lah biar ASINya turunnya banyak seperti itu. Oke? Betul tuh, betul Bapak Jarwo. Wih, Hot Daddy beda ya. Jadi kalau nanya ke gua, Pak, ASI eksklusif apa ya? Belum tahu, orang gua belum tahu bentuknya ya, gua belum tahu. Kalau soal bentuknya nggak mungkin nggak tahu Pak. Belum pernah lihat tanpa bungkus. Iya. Loh, tolong catat dong ini. Oke. Nah, kira-kira nih kendalanya bang kalau saat mau ngasih ASI itu kendalanya apa sih, kesulitannya untuk istri? Misalkan istri udah pro, rumah sakit udah kita pilih, suami udah pro. Ada nggak sih orang-orang setan-setan di belakang tuh yang
menghambat keberhasilan ASI eksklusif, Bang? Itu tadi yang gue bilang, Pe. Jadi kita itu kan hidup di antara mitos dan legend ya. Apalagi untuk masalah ASI seperti ini. Biasanya kalau anaknya suka nangis, udah habis dikasih ASI, dibilangnya lapar, makanya dikasih pisang. Itulah makanya kegagalan ASI kita seperti itu. Ya, jadi anaknya nangis itu bukan berarti dia lapar apa segala macam, karena taunya sainnya seperti itu. Wah, anaknya nangis lapar, Itu ya, kasih pisang. perspektif orang tua zaman dulu ya. Nah, begitu. Jadi itulah yang Bener kadang-kadang tuh. gagal. Harus, seperti iya bang, itu. harus didiskusikan dengan keluarga itu sepertinya. Nah, terus satu lagi biasanya ada ibu-ibu itu yang tidak siap menerima kenyataan kalau, aduh, gua hamil. Nah, dia mau enaknya doang, nggak mau hamilnya. Bukan. Jadi seperti itu. Biasanya ada ibu-ibu yang, wah, gua hamil nih, gua belum bisa nih menjadi ibu yang baik seperti apa segala macam. Nah, itu bisa menyebabkan ibu stres segala macam, dan itu bisa menyebabkan ASI-nya terhambat seperti itu, Pe. Nah, itulah makanya peran kita sebagai ayah itu membuat istri itu tenang, membuat itu pasangan kita itu tenang, nyaman. Oke, benar tadi yang tadi si Jarwo bilang dan bilang seperti itu, bersama-samalah together gitu. Together we can. Gokil. Iya, apalagi kalau misalnya ada istri yang istilahnya baby blues ya, nggak siap dengan tidur malam begadang, tiba-tiba anak nangis tuh, biasanya peran ayah ataupun keluarga sangat penting dan sangat mendukung sekali menurut gue. Memang peran keluarga, peran sekitar dia biasanya agak mendukung juga. Kemudian agak riskan ketika awal-awal lahir itu biasanya ASI keluar sedikit ya, dan biasanya ibu Betul. yang menyusui itu frustasi, aduh ASI gua Panik keluar tuh langsung sedikit, biasanya tuh. panik ya. Tapi Biasanya orang tuanya sufur. support itu yang bikin agak riskan. Tidak ASI eksklusif. Yang pasti bikin tenang bundanya dulu. Emang wajar umur 3 hari ke bawah bayinya cuma bisa nangis. Kalau bisa ketawa ya kita kaget ya. Iya, wajar 3 hari ke bawah. Kalau bisa kemudian- langsung ngomong lebih kaget lagi ya. lebih kaget lagi. Saya nangis gitu kan, nggak bisa kan. Ya berat lahir 3 kilo, kemudian lambung baru sebesar biji kelereng, artinya dia butuh cuma sedikit untuk ASI. Sedangkan ASI pun keluarnya cuma sedikit. Intinya tenangkan bundanya, jangan stres. Nangis itu bukan karena dia kelaparan atau haus, mungkin karena ada yang lain, misalnya pampersnya basah seperti itu. Tetap berikan ASI eksklusif karena rangsangan untuk mengeluarkan ASI adalah menyusui. Nah, bagaimana menyusui yang baik? Coba Om Gondo tolong jelaskan. Mungkin kalau untuk secara teknis susah ya, kemudian juga biasanya banyak juga di internet dan misalnya informasi di segala macam juga bisa, dan sharing pengalaman juga bisa. Yang penting sih ada beberapa yang penting, belibet banget ngomong gue. Iya, Jadi itu kawatnya dirapiin dulu gitu. Kawatnya dirapiin dulu, ngelilin-ngelilin Kampret. gitu sampai keluar. geser. Iya, diposisiin dulu gitu. Ya, jadi kalau menurut gua salah satunya atau salah duanya yang penting tuh posisi dan pelekatannya harus baik dan benar. Jadi ketika memang posisi dan pelekatannya sudah benar, sudah baik, anak sudah menyusui dengan bagus, dengan nyaman, rileks, insya Allah nanti untuk pemberian ASI-nya bagus. Dan ini lagi jangan lupa kalau misalnya dalam pemberian itu juga harus dengan kondisi yang sangat nyaman tuh. Oke, nah jadi karena berhubung ini bintang tamunya para bapak-bapak, jadi untuk posisi dan pelekatannya buat yang nonton nanti searching aja di Google atau di YouTube, posisi dan pelekatan yang baik saat memberikan ASI ya. Jadi di searching aja tuh. Nah, Nggak mau sekarang aja nih, gua kasih tahu. Kata yang benar seperti apa nih? boleh kasih tahu tapi visualnya nonton di YouTube. Buka pay. Jangan dong, ntar ini keliru. Jadi kue apa dong ya? Ya. Nah, itu ya jadi buat para sorry, apa nih? saya Lanjut. tambahin lagi. Jadi selain posisi dan pelekatan juga gini, nutrisi ataupun kondisi gizinya si ibu juga harus bagus. Jadi ketika kecukupan gizinya ibu bagus, insya Allah air susu yang dihasilkan juga akan bagus dan sangat bergizi buat si Oke, nah kan sekarang ini kan lagi masa pandemi COVID nih Bang. Nggak banyak juga kasus COVID itu terjadi di ibu hamil maupun ibu menyusui. Kira-kira kalau ibu hamil dengan positif COVID-19 atau ibu menyusui dengan positif COVID-19 itu masih boleh dikasih nggak sih Bang? Atau masih boleh nggak sih ngasih ASI-nya? Jadi, Pe, gini nih, Pe. Gue jawab nih ya. Dijawab, masa gue didiemin? Aduh. Menurut rekomendasi Global Pay, hingga saat ini belum ditemukan bukti adanya virus COVID-19 dalam ASI, sehingga aman bagi seorang ibu terduga atau terkonfirmasi COVID-19 untuk menyusui secara langsung atau memberikan ASI perah. Pay. Oke, jadi buat ibu-ibu muda atau yang kebetulan terkena COVID-19, jangan khawatir walaupun terkena COVID, tapi ibu-ibu juga tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Tapi ada protokol kesehatannya nggak? Harus
ngapain gitu. Ada dong protokolnya Apaan? dong, tetap. Jadi kalau ASI itu tetap aman bagi ibu untuk menyusui langsung dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan. Tetap yang pertama, Apaan? menggunakan 1, masker, 2, cuci tangan dengan sabun pada waktu penting sebelum dan kontak dengan bayi. 3. Secara rutin membersihkan permukaan yang tersentuh oleh ibu menggunakan sabun cair. Paham ya? Oke, berarti Mantap, 3 ya tetap ya protokol kesehatan. Pinter gua. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, dan gue mau namain juga, ternyata di pemerintah kita juga support sekali dalam pemberian ASI. Terbukti dalam undang-undang yang ada nih, di Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan ya, lebih terutamanya di pasal 28 nomor 36 tahun 2009 dan juga pasal 129 Undang-Undang Kesehatan juga. Itu secara garis besarnya bahwa bayi berhak mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dari lahir hingga 6 bulan. Kecuali dengan ada indikasi medis ya, itu perlu banget untuk disupport untuk ibu memberikan ASI secara eksklusif. Wih, luar biasa nih dari Hot Daddy kita mendapatkan sharing pada hari ini. Nah, tadi udah bahas COVID, cara ibu COVID itu bagaimana tetap bisa menyusui. Nah, Bang, kan Pekan ASI itu diperingati tanggal berapa sih? Kayaknya kita ngomongin ASI. Itu diperingatinnya tanggal berapa, Bang? Tanggal 1 sampai 7 Agustus. Oke, selamat Hari ASI untuk seluruh ibu se-Indonesia. Temanya Oke. apaan nih, Bang? Dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat dengan slogan menyusui ibu terlindungi, anak kuat, bumi sehat. Intinya menyusui untuk bumi yang lebih sehat lagi. Udah berapa menit nih kita nih? Kayaknya udah lama banget ya. Udah lama nih lo Oke. kebanyakan Kira-kira nih kalau orang lama-lama boring nih, Bang. Sebelum closing kali ya, sebelum closing nih. Kira-kira gue minta satu pesan atau satu kata untuk para bini-bini lu nih. Siapa tahu bini lu dengerin. Iya. Para bini-bini dan para istri di luar sana atau ibu-ibu muda, kira-kira pesannya apa, Bro? Ya, kalau dari gue, karena di luar sana banyak mama gram ataupun info-info yang di luar sana yang sepertinya kita kurang paham, lebih baik untuk ibu-ibu muda yang minim informasi, lebih bagus menanyakan ke ahlinya, entah ke konselor ataupun ke tenaga medis ataupun ke tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, bagaimana pemberian ASI yang baik. Karena dengan pemberian ASI yang baik kita bisa mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup si anak untuk yang lebih baik ke depannya. Kira-kira dari Hot Daddy Danar, kira-kira apa nih, Bang, pesan dan kesannya untuk para pejuang ASI di Indonesia? Oke, jadi emang kita harus ASI eksklusif ya. Artinya 0 sampai 6 bulan pemberian ASI saja. Kemudian 0 sampai 2 tahun itu adalah masa perkembangan emas, artinya pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat. Kalau nggak diimbangi dengan asupan gizi yang baik, salah satunya di umur 0 sampai 6 bulan ASI, nanti anaknya ya gizinya rendah atau berat badannya kurang atau sangat pendek atau stunting yang nantinya 30 tahun, 40 tahun kemudian ya akan mengalami penyakit tidak menular. Kemudian akan menambahkan beban anggaran kesehatan negara salah satunya. Jadi pesan saya itu 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, 6 bulan sampai 2 tahun asli plus makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI itu apa yang penting? Yaitu protein dan lemak. Protein itu terdapat di lauk hewani, lauk nabati. Kagak usah panjang-panjang, ntar kita bikin channel lagi aja. Nggak usah panjang-panjang, karena intinya adalah Pekan ASI. Kita fokus 0 sampai 6 bulan. Ya, nggak usah panjang-panjang. Enggak, masalahnya Pantesan di sini- mahal nih Enggak. buat ngundang si bapak, lama banget emang. Masalahnya di sini gue dibayar gede. Gue gak enak kalau cuma ngasih ilmu sedikit sama lu. Kagak usah panjang-panjang, ntar gue undang lagi Oke, siap, mengenai MPASI. siap. Oke, siap. Makanya kalau lagi briefing datang. Ada lagi pesannya untuk para pejuang ASI di dunia, di Indonesia ini. Ya, sama lah kayak gitu mungkin Indonesia dan dunia. Oke, lanjut dari Bang Ari, pesan-pesannya apa, Bang, untuk pejuang ASI Indonesia? Tetap semangat, jangan putus asa. Jika ASInya sedikit, ayo tetap semangat, kompak terus ASInya. Dan untuk bapaknya harus tetap bikin ibunya semangat seperti itu ya. Ingat jangan lupa menyusui, itu nggak ada di timeline tuh, nggak ada tuh. menyusui, ibu terlindungi, anak kuat dan bumi sehat. Bahasa Inggrisnya mal. Globalnya yaitu support breastfeeding for a healthier planet. Oke, nah tadi kan udah pesan-pesan dari Hot Daddy ya. Mungkin kalau gua pesan-pesannya untuk para ibu-ibu muda yang belum mempunyai suami, carilah suami yang pro ASI. Wah, lu malah nyari. Udah. Wah, makanya jangan nyari, udah yuk kita dengan cabut-cabut udah. Makanya cari. Ya, itu kode, bro, siapa tahu habis nonton kan masuk gitu ya. Lu mendingan promosi di online lah.
Lah, lu kata gua mau kena. Oke. Udah, kayaknya udah mulai ngaco nih karena kita belum makan siang ya. Oke, kita closing podcast pada hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan. Kembali lagi di Pokemon Podcast Kepo mengenai obrolan nutrisionis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.